kolesterol LDL ini disebut juga kolesterol jahat karena jika kamu memiliki terlalu banyak maka akan menempel di dinding arteri dan akan menyebabkan terjadinya aterosklerosis. Selain menurunkan kadar kolesterol, angka ini juga dapat memperbaiki sirkulasi darah dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan tentunya saat bulan suci Ramadan ini banyak makanan mau dimakan, apalagi makanan yang jenisnya gorengan. Makanan yang berminyak ini menjadi salah satu yang wajib dihidangkan saat berbuka puasa. Dan tentunya gorengan yang dijual di pinggir jalan terkadang ini menggunakan minyak yang sudah digunakan berkali-kali alias minyak bekas, dan hal ini akan memicu terjadinya peningkatan kadar kolesterol di dalam darah. Sehingga beberapa makanan yang dapat menurunkan kadar kolesterol sangat baik untuk dikonsumsi. Sebelumnya pastikan untuk menonton video sampai selesai agar tidak salah menafsirkan informasi yang akan saya sampaikan di video ini. Menurut CDC ada dua jenis kolesterol, yaitu kolesterol low density lipoprotein atau biasa disingkat dengan LDL, dan ini merupakan kolesterol jahat. Kolesterol LDL ini disebut juga kolesterol jahat karena jika kamu memiliki terlalu banyak maka akan menempel di dinding arteri dan akan menyebabkan terjadinya aterosklerosis. Kemudian yang kedua jenisnya adalah kolesterol high density lipoprotein atau disingkat HDL, dan ini merupakan kolesterol baik. Kolesterol HDL ini berfungsi untuk menghilangkan kolesterol jahat dari pembuluh darah. Jadi tidak semua kolesterol itu jahat. Untuk mengetahui kadar kolesterol baik dan jahat di dalam darah hanya bisa dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium. Jika orang selalu mengatakan kolesterolnya itu tinggi, berarti yang disebut di sini adalah kolesterol LDL-nya. Untuk menurunkan kadar kolesterol yang tinggi, ada beberapa jenis makanan alami yang bisa dikonsumsi untuk menurunkan kadar kolesterol jahat ini. Apa sajakah itu? Berikut penjelasannya. Pertama adalah beras ragi merah atau biasa juga disebut dengan angka. Angka adalah bahan alami yang merupakan hasil fermentasi dari beras putih dengan jamur kapang Monarchus purpureus. Selain menurunkan kadar kolesterol, angka ini juga dapat memperbaiki sirkulasi darah dan juga dapat melancarkan pencernaan. Menurut penelitian, mereka yang mengkonsumsi angka ini mempunyai kemungkinan lebih rendah sekitar 30-33% meninggal karena penyakit arteri koroner yang masih berhubungan dengan kolesterol tinggi. Namun beras ragi merah ini tidak boleh dikonsumsi oleh seseorang yang mempunyai masalah tiroid, kemudian terjadinya gangguan muskuloskeletal atau beresiko tinggi terjadi kanker. Begitu juga dengan ibu hamil dan juga menyusui, lebih baik tidak menjadikan beras ragi merah atau angka ini sebagai obat kolesterol. Ada baiknya berkonsultasi dengan dokter jika ingin mengkonsumsi angka ini. Selanjutnya adalah kacang almond. Penelitian menunjukkan dengan mengkonsumsi kacang almond dalam diet tidak hanya dapat mengurangi kadar LDL, tetapi juga dapat mempertahankan kadar HDL, yaitu kolesterol yang baik. Kemudian kamu bisa mengkonsumsi gandum atau oatmeal. Konsumsi gandum secara signifikan ini dapat mengurangi LDL. Kamu dapat mengkonsumsi sereal gandum setiap kali sarapan. Gandum ini memiliki kandungan beta-glukan yang merupakan jenis serat larut yang ada dalam gandum yang efektif menurunkan kolesterol jahat. Selain itu, kamu bisa mengkonsumsi jelai. Jelai juga mengandung beta-glukan yang dapat membantu menurunkan kolesterol jahat atau LDL. Lalu ada minyak zaitun ekstra virgin. Salah satu yang terpenting dari diet Mediterania ini
yang dapat menyehatkan jantung adalah minyak zaitun extra virgin. Minyak zaitun adalah sumber asam lemak tak jenuh tunggal yang kaya dan tentu saja dapat membantu meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dan dapat menurunkan kolesterol LDL yang jahat. Jenis makanan ini merupakan sumber polifenol yang dapat mengurangi peradangan yang dapat memicu terjadinya serangan jantung. Berikutnya yang bisa kamu konsumsi adalah kacang kedelai. Kacang kedelai ini mengandung protein dan juga isoflavon yang sangat terbukti dapat menurunkan kadar kolesterol yang jahat. Kemudian ada buah alpukat. 1 buah alpukat sehari dikonsumsi dalam diet jantung sehat. Ini dapat menurunkan LDL pada orang dewasa dan yang mengalami kelebihan berat badan dan juga obesitas. Alpukat ini menyediakan asam lemak tak jenuh tunggal dan tentu saja serat yang dapat menyehatkan jantung dan juga menurunkan kolesterol jahat atau biasa juga disebut LDL. Tidak ketinggalan untuk menurunkan kolesterol jahat adalah dengan mengkonsumsi ikan berlemak. Ikan seperti ikan salmon dan juga makarel ini merupakan sumber asam lemak omega 3 yang sangat baik. Namun tentu saja dalam pengolahan ikan ini yang sangat dianjurkan adalah dengan cara mengukus atau merebus. Karena jika ikan ini diolah dengan cara digoreng atau dipanggang, malah ini akan meningkatkan risiko jantung dan juga stroke. Kamu juga tidak harus mengkonsumsi ikan salmon untuk mendapatkan omega 3. Kamu juga bisa mengkonsumsi ikan lain yang mengandung omega 3 yang tinggi seperti ikan gembung. Makanan selanjutnya adalah bawang putih. Tentu tidak susah untuk mengkonsumsi bawang putih ini. Setiap menu masakan di dapur kebanyakan selalu menggunakan bawang putih untuk menambah cita rasa masakan. Namun beberapa penelitian cara mengkonsumsi bawang putih yang memiliki tinggi manfaat adalah dengan cara mengkonsumsinya secara mentah. Namun tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Dalam bawang putih ini mengandung senyawa alicin dan bawang putih ini dapat menurunkan tekanan darah pada orang dengan tekanan darah tinggi dan dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan risiko penyakit jantung lainnya. Kemudian sayur-sayuran seperti okra, terong, wortel dan juga kentang sangat baik untuk menurunkan kolesterol. Sayuran ini mengandung pektin yang sangat tinggi yang merupakan serat larut untuk menurunkan kolesterol dan juga rendah kalori. Tanaman okra ini mengandung zat seperti gel tebal yang disebut dengan lendir. Jika kamu pernah mengkonsumsi okra ini, kamu bisa tahu bahwa okra ini berlendir. Lendir inilah yang akan dapat mengikat kolesterol jahat selama proses pencernaan sehingga mudah dikeluarkan bersama feses dan bukan diserap ke dalam tubuh. Kalau jenis terong di sini yang dianjurkan adalah jenis terong yang berwarna ungu. Kandungan nasunin dalam terong ungu ini mampu menjaga kolesterol di ambang normal. Dan jika kamu mengkonsumsi wortel, ini juga dapat memperbaiki penyerapan kolesterol dari saluran cerna dan menurunkan kadarnya dari dalam darah. Dan pada jenis kentang juga banyak mengandung serat larut dan dapat juga sebagai pengganti nasi. Dan kentang ini dianjurkan untuk dikonsumsi beserta kulitnya. Dan masih banyak lagi jenis sayuran yang dapat menurunkan kadar kolesterol. Lalu ada buah dan juga beri. Salah satu jenis serat larut yang disebut dengan pektin menurunkan kolesterol hingga 10%. Dan dapat ditemukan pada buah-buahan seperti apel, anggur, buah jeruk, dan juga buah stroberi. Berikutnya adalah dark coklat atau coklat hitam dan juga kakao. Kelihatannya tidak mungkin ya, tapi penelitian menunjukkan bahwa coklat hitam dan kakao ini dapat menurunkan kolesterol jahat atau LDL. Namun hanya coklat hitam atau kakao saja ya teman-teman. Karena coklat hitam ini mengandung kakao yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yang bisa menurunkan kadar kolesterol adalah teh hijau.
antioksidan pada teh hijau ini dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Kamu bisa mengkonsumsi teh hijau 2 cangkir dalam 1 hari. Demikian sedikit informasi dari saya mengenai makanan untuk menurunkan kadar kolesterol jahat kamu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan di subscribe. Jika menurut kamu ini bermanfaat, silakan kamu share ke media sosial kamu agar orang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini. Jumpa lagi di video saya yang lain. Stay healthy.